Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Edwan KS. Saya berasal dari Prodi Sosiologi dengan NIM 031 251 Pada presentasi hari ini, saya akan memaparkan tentang budaya besar karena kebetulan saya adalah orang Makassar. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan terlebih dahulu. Setiap masyarakat memiliki budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya ini mencakup bahasa, adat istiadat, kepercayaan, kesenian, serta berbagai tradisi yang membentuk jati diri suatu kelompok masyarakat. Indonesia sendiri dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya, karena di setiap daerah kita dapat menemukan ciri khas yang berbeda-beda. Salah satu budaya yang menarik untuk dibahas adalah budaya Makassar. Karena kebetulan saya sendiri adalah orang Makassar. Nah, jadi budaya Makassar ini bukan hanya sekedar warisan sejarah, tapi juga masih sangat hidup dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Masyarakat Makassar dikenal menjunjung tinggi falsafah sirik napace. Sirik berarti harga diri atau martabat, sedangkan pace adalah empati, solidaritas, dan rasa peduli terhadap sesama. Prinsip ini sudah mendarah daging dan menjadi pedoman tingkah laku orang Makassar dalam kehidupan sehari-hari. Selain filsafat tersebut, budaya Makassar juga kaya dalam bentuk bahasa, kesenian, adat perkawinan, hingga pakaian tradisional. Misalnya baju bodo untuk perempuan dan jas tutup dengan sarung sutra untuk laki-laki. Terdapat pula kesenian khas seperti musik, gendang bulu, dan tarian paduka. Dari sisi tradisi, dikenal ritual mapaci sebelum pernikahan, upacara maceratasi sebagai bentuk syukur atas laut, hingga perayaan besar Maulid dan Ruah untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mempelajari budaya Makassar bukan hanya mengenal masa lalu, tapi juga memahami bagaimana budaya ini tetap bertahan dan relevan dalam kehidupan modern. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang etnis Makassar atau suku Makassar. Suku Makassar sendiri adalah salah satu suku yang besar di Sulawesi Selatan bersama Bugis, Toraja, dan Mandar. Suku ini mendiami wilayah pesisir barat daya Sulawesi Selatan, terutama di Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulutumba, hingga Kepulauan Selayar. Masyarakat Makassar dikenal dengan sifatnya yang pemberani, tegas, namun juga menjunjung tinggi rasa solidaritas. Secara historis, etnis Makassar sendiri tidak bisa dipisahkan dari kerajaan Goa Talco yang berdiri pada abad ke-16. Kerajaan ini pernah menjadi salah satu kekuatan maritim terbesar di kawasan timur Indonesia. Pusat perdagangan di Makassar ramai dikunjungi pedagang dari Jawa, Maluku, Kalimantan, hingga bangsa Eropa seperti Belanda, Portugal, dan lain-lain. Kondisi ini membuat budaya Makassar bersifat terbuka terhadap orang luar, namun tetap menjaga identitas aslinya. Peran penting kerajaan Goa juga terlihat dalam penyebaran agama Islam pada abad ke-17. Sultan Alauddin sebagai Raja Goa resmi memeluk Islam, dan sejak saat itu Islam berkembang pesat di kalangan masyarakat Makassar. Dan hingga kini, nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam adat, tradisi, dan norma kehidupan orang Makassar. Dan dengan demikian, etnis Makassar merupakan kelompok masyarakat dengan sejarah panjang, warisan budaya yang kaya, dan identitas yang masih kuat hingga masa kini. Adapun budaya-budaya dalam budaya Makassar tidak hanya tampak dalam sejarah kerajaan ataupun adat besar, melainkan juga hadir
dalam kehidupan sehari-hari di lingkup keluarga. Beberapa aspek penting yang masih dijalankan antara lain bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi bahasa sehari-hari yang sering saya gunakan adalah bahasa Indonesia, namun terkadang saya memixkannya dengan bahasa Makassar ataupun bahasa-bahasa lain. Saya tidak juga saya tidak melupakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam berkomunikasi sehari-hari, baik itu dalam kehidupan formal maupun non formal. Tetapi juga tidak dapat melupakan bahasa Makassar yang juga menjadi jati diri saya sebagai orang Makassar itu sendiri. Mengajarkan bahasa Makassar pada anak-anak juga tentu dianggap sebagai bentuk pelestarian budaya agar bahasa Makassar tidak hilang dari kebudayaan kita. Adapun tradisi dan ritual keluarga, makpaci atau malam berinai sebelum pernikahan dilaksanakan di rumah dengan doa restu keluarga besar. Tradisi ini biasanya dijalankan sehari sebelum pernikahan terjadi. Maulud Lompoa, perayaan Maulid Nabi dengan membawa makanan khas lalu disantap bersama sebagai bentuk syukur. Yang ini biasanya terjadi sebagai penyambutan atas hari lahir Nabi Muhammad SAW yang sering dari sisuk adapun maceratasi atau tradisi syukuran laut dilakukan bagi keluarga nelayan untuk keselamatan dan rezeki. Adapun syukuran keluarga baik untuk panen, kelahiran maupun keberhasilan anggota keluarga biasanya dengan berdoa bersama dan hidangan-hidangan khas dari suku itu sendiri. Adapun nilai dan norma keluarga yaitu sirina pace yang menjadi dasar dalam mendidik anak-anak keluarga sana. Mereka diajarkan menjaga harga diri, sopan santun, serta empati terhadap sesama. Ada pengharapan besar kepada orang tua, kakek nenek, dan keluarga besar. Adapun kebersamaan yang sangat tinggi juga misalnya tradisi makan bersama dari satu adat atau suku. Adapun keluarga besar sangat berperan dalam setiap kegiatan. Misalnya dalam pernikahan, seluruh kerabat ikut membantu baik tenaga maupun materi. Tapi hubungan kekeluargaan meningkat, sehingga keputusan penting biasanya melibatkan banyak anggota keluarga agar jalannya tidak salah jalan ataupun tidak melupakan tradisi-tradisi yang ada pada keluarga kita. Nah, ada pun hal-hal unik dalam kehidupan keluarga, yaitu sering menggunakan adat seperti baju bodoh, gesturku, dan sarung sutra sehingga akan dalam acara keluarga besar. Adapun punya khas Makassar sedang selalu hadir misalnya coto, palu basah, ikan bakar, rasa barongko, hingga jalan kote. Dalam pesta keluarga, musik tradisional dan membulau sering dimainkan sebagai hiburan, terutama dalam pesta pernikahan. Nah, dengan begitu, budaya Makassar tetap hidup dalam keseharian keluarga, bukan hanya dalam acara besar saja. Adapun refleksi, budaya Makassar memiliki pengaruh besar terhadap identitas saya sendiri. Melalui nilai sirik dan pace, saya belajar untuk selalu menjaga martabat diri dan keluarga, sekaligus peka terhadap perusahaan orang lain. Nilai ini sangat relevan dalam kehidupan modern. Nah, mengajarkan integritas, empati, dan rasa tanggung jawab. Bahasa Makassar yang diajarkan sejak kecil membuat saya merasa bangga dengan akar budaya tradisi keluarga seperti Mapaci, Maudu, dan Syukuran. Tidak hanya memperkuat ikatan keluarga, tetapi juga menanamkan rasa kebersamaan. Adapun kuliner, pakaian adat, dan kesenian tradisional turut menjadi pengingat bahwa identitas budaya dapat hadir dalam bentuk sederhana di kehidupan sehari-hari. Di tengah perkembangan zaman, arus globalisasi, budaya Makassar tetap dapat dipertahankan dengan menyesuaikan pada konteks modern. Misalnya, meskipun gaya hidup sudah modern, bahasa daerah tetap bisa digunakan di rumah. Pakaian adat bisa dipakai dalam acara khusus. Dan nilai sering apatia tetap menjadi pegangan dalam bersosialisasi. Dengan demikian, budaya Makassar bukan hanya sebagai warisan leluhur, tapi juga bagian penting dalam membentuk kepribadian saya dan masih sangat relevan untuk kehidupan modern yang penuh tantangan. Pak, berikut penjelasan saya.
kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah cuplikan video mengenai budaya-budaya Makassar. Uju yang harus kau jaga sebagai Bugis Makassar di tempat rantau darah dayangku. Yang pertama, capa lila, yaitu perkataanmu. Capa kawali, azimat untuk mempertahankan kehormatanmu. Dan capa bulu, lampa makona, mana ceran ulimbangi, mana buku nu tetei, punna iya panakama, nu pantak letonji iya. Maka lewatilah itu semua. Kenalkan kepada mereka bahwa makna Makassar yang sesungguhnya adalah kebaikan yang ditampakkan. Akasaraki. Tapi ingat Ki darah dayangku, jika kau telah mencapai cita-citamu kelak, janganlah kau lupakan asal-muasalmu. Ingatlah kampung halamanmu, tempat di mana ragamu lahir dalam dunia ini. Bangunlah kampungmu. Angkatlah harkat dan martabat kampungmu darah dayangku. Kembali Ki ke Sulawesi Selatan. Tanahnya para Karae. Makassar sejak 2000 tahun yang lalu telah menginspirasi dunia. Pada saat Eropa negara lain masih gelap, nenek moyang kita telah memberi penerangan kepada dunia. Berlayar mengarungi samudera, membawa rempah kepada negara-negara lain yang akhirnya banyak bangsa-bangsa yang mencari rempah di sini. Di dalam festival ini dihadirkan ekosistem yang luas. Semua orang menjadi bagian dari imajinasi publik tentang kehidupan bersama yang lebih baik. Itulah sebenarnya semangat dari jalur rempah, dengan kehangatan, dengan persahabatan. Kalau nenek moyang kita berlayar mengarungi dunia, Gaum Maharaja bisa menggaung sampai dunia.